Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Amsal, kitab puisi ketiga dalam Perjanjian Lama, dan kita telah sampai dalam pasal 18. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Amin Helal, selamat datang. Terima kasih. Saudara Fayez Fuad, selamat Terima datang. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Fayez, pada ayat pertama pasal 18, orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Apa yang dimaksud dengan orang menyendiri? Alkitab beritahu kita tentang dua jenis isolasi diri. Ada isolasi yang positif, mereka yang telah diselamatkan, orang percaya yang saleh yang harus dipisahkan dari cawan seluruh kejahatan. Maksud saya adalah mereka yang tidak menghormati Kristus, mereka yang tidak berjalan sesuai dengan pengajaran Alkitab, tetapi sesuai dengan kejahatan dari dunia. Dan Tuhan tidak dihormati di antara mereka, mereka tidak mengakui keagungannya dan kedaulatannya. Ada hasutan yang eksplisit, sebab itu keluarlah kamu di antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ini adalah pemisahan moral dari seluruh kejahatan dunia, seluruh jenis doktrin jahat, seluruh jenis kejahatan moral. Orang-orang beriman harus berpisah dari mereka. Hal ini tidak berarti bahwa kita menyapa orang atau memberi selamat pada mereka pada hari raya atau berhenti berbicara dengan mereka. Bukan itu maksudnya, tapi itu berarti kita harus memiliki komunitas gereja di mana Tuhan Yesus Kristus dihormati dan komunitas sosial kita juga di mana Tuhan Yesus Kristus dihormati dan dimuliakan. Pemisahan yang positif, dan ini adalah perintah Alkitab bahwa kita Ya. harus dipisahkan dari Ya. kejahatan dunia. Ya. Tapi beri kita juga batasan yang tidak boleh kita lewati untuk menjadi ekstremis dalam pemisahan kita, di mana kita menjadi seperti orang-orang Farisi yang memisahkan diri dan menganggap diri atau kelompoknya yang paling suci, tetapi kelompok lain dilihatnya lebih rendah. Kita harus bersandar pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Gambar yang bagus dari kelompok orang percaya dalam pasal pertama kitab Kisah Para Rasul. Mereka berkumpul bersama, mereka tetap teguh dalam doktrin dan persekutuan para rasul dalam memecahkan roti dan dalam doa. Mereka mempunyai segala sesuatu yang sama, Kristus dimuliakan dan dihormati. Mereka mentaati firman Tuhan, dan bahkan tanpa berbicara, orang-orang takut untuk terikat pada mereka. Tapi itu tidak berarti mereka memisahkan diri dari manusia. Mereka pergi ke sinagog dan berbicara kepada orang-orang tentang Kristus. Dan semua memperlakukan semua orang dengan penuh rasa hormat dan kasih. Jadi mengasihkan diri bukan berarti saya akan pergi, saya tidak akan menyapa Anda, saya akan berjalan seolah tidak melihat Anda. Bukan jangan mendekat, saya lebih suci dari Anda. Tidak, dengan rendah hati dan penuh kasih saya menangani semuanya. Saya seorang karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan atau pabrik. Saya biasanya berhubungan dengan rekan kerja saya dan saya menyapa Tentu. mereka, makan dan minum bersama mereka. Tentu. Tetapi saya tidak bersekutu Dengan dengan tidak mereka. membuahkan hasil. Karya kegelapan, Benar. tapi saya membeberkannya. Saya tidak ikut serta bersama dalam pekerjaan kegelapan, melainkan menyingkapnya. Lalu apa Isolasi maksud dengan negatif isolasi terjadi negatif? ketika orang kafir tidak mau menyusahkan dirinya sendiri. Mengapa dia datang di antara orang-orang percaya yang akan berkata kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kamu akan diselamatkan, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Mereka akan memperingatkannya dari jalan yang dilaluinya. Mereka akan berbicara kepadanya tentang anggur, kejahatan moral, wanita aneh. Mengapa kamu harus menggangguku dan membuat hati nuraniku menentangku? Jangan ganggu aku. Maka dia misalkan diri dari orang beriman untuk mewujudkan keinginannya karena dia mencari keinginannya. Dan dia mengamuk melawan semua penilaian yang bijaksana. Maka ketika Anda memberinya nasihat yang baik agar dia menjauhi jalan yang jahat, dia akan mengamuk terhadap Anda untuk menyingkirkan Anda. Dia tidak ingin melihat Anda. Begitu pula dengan orang yang digambarkan dalam surat Yudas bahwa dia termasuk orang-orang yang hawa nafsu yang menyebabkan perpecahan tidak memiliki roh. Jadi dia memisahkan dirinya sendiri dari Allah dan dari orang-orang saleh, dan ketika Anda memberinya
nasihat, dia menolaknya. Dia tidak suka dengan firman Kalau Tuhan dan diberi ciptakan nasihat, padaku dia firman marah. Tuhan. Bisakah saya menambahkan Silakan. sesuatu yang sederhana? Ada tujuan dari mereka yang ingin memisahkan diri dengan Allah dan sesama karena ia mencari keinginan sendiri. Benar. Seseorang dengan nafsu yang jahat mencari keinginannya, berbeda dengan orang beriman karena kita saling mencintai dan kita ingin saling dekat. Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-15, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Penyendiri ini tidak ingin menyenangkan sesamanya, namun ingin memenuhi nafsunya yang jahat. Tentu ada pemisahan positif jika kita berbicara tentang orang percaya yang ingin lepas dari pencemaran dunia. Namun orang percaya yang saleh duduk sendirian bersama Tuhan di saat teduh pribadinya dan merasa puas dengan Tuhan. Namun saya juga ingin menasihati generasi muda yang terkadang menegosiasi diri dan menghabiskan waktu di internet ataupun menghabiskan waktu di Facebook tanpa pengawasan orang tua atau tindak lanjut apapun, dan mereka berpikir bahwa mereka hidup sendiri untuk melakukan apapun yang mereka inginkan karena tidak ada yang memperhatikan. Mengasingkan diri untuk mencari keinginannya. Pemuda Benar. duduk sendirian dengan segala perangkat hiburan dan semua situs pornografi yang terbuka di hadapannya dapat menghancurkan dirinya sendiri dalam isolasi ini. Jadi dalam kedua kasus tersebut Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan seseorang yang mengasingkan diri dan mencari keinginannya sendiri. Pasal ini juga berbicara tentang hubungan sosial dan pentingnya hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia mulai dan mengakhiri dengan ekstrim, dia mulai dengan orang yang terisolasi, seseorang yang mengasingkan dirinya mencari keinginan sendiri. Dan diakhiri dengan ekstrim yang lain, orang yang punya banyak teman menghancurkan dirinya sendiri. Benar. Jadi apakah seorang harus menyendiri atau mempunyai banyak teman? Sebenarnya keseimbangan diperlukan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah jeda rehat. Tidak ada fakta lain yang diajarkan dalam kitab suci yang lebih jelas daripada fakta perlunya membedakan antara yang tahir dan yang najis, antara siapa yang mencintai kebenaran dan siapapun yang mencoba menentangnya. Pemisahan dari kejahatan adalah suatu keharusan, dan setiap orang yang ingin menghormati Tuhan harus mengakui langkah ini. Apakah akan dipisahkan dari orang jahat atau dari doktrin jahat? Mereka harus dipisahkan dari segala sesuatu yang najis dan menolak persekutuan dengan mereka yang turut mengambil bagian dalam dosa orang lain. Ini adalah satu-satunya perilaku yang layak bagi setiap orang Kristen. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 18 dari kitab Amsal. Saudara Amin, kita melanjutkan ke ayat 2, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Apa maksudnya? Alkitab memerintahkan kita untuk mendengar dan mengerti. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini juga memerintahkan kita untuk mendengar dan mengerti. Di sini si bodoh tidak senang dengan pengertian, tidak punya keinginan untuk mengerti, hanya ingin mengungkapkan isi hatinya sendiri. Oke, karena Anda bodoh, tidak senang dengan pengertian, ketika Anda mengungkapkan isi hati, bagaimana jadinya? Hati Anda akan menghasilkan kebodohan, karena orang bodoh jauh dari Tuhan. Dia bodoh. Saya dapat mengatakan bahwa Tuhan berkonsentrasi pada pokok bahasan pemahaman dalam Matius 13 ketika ia berbicara tentang perumpamaan tentang penabur. Pada perumpamaan penabur, Tuhan berkata dalam ayat 18 dari Matius 13, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ada yang menghadiri pertemuan dan mendengar tapi tidak mengerti, sehingga iblis merampas firman itu. Hal sebaliknya terjadi bila benih ditaburkan di tanah yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Maka sayang sekali, si bodoh tidak senang dengan pengertiannya, melainkan justru menyikapkan kerusakan hatinya. Baik, kita lanjut ke ayat 4. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir.
Mohon komentari ayat ini Saudara Amin. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air mengalir. Apa yang dibicarakannya? Faktanya ia membicarakan tentang orang bijak, orang baik. Sebab perkataan orang jahat itu jahat. Melalui lidah aku berhubungan dengan manusia. Jadi perkataan yang keluar dari mulut orang bijak bagaikan air yang dalam. Dia ingin katakan seperti air mancur. Banyak hal baik yang muncul darinya, sumber kebijaksanaan bagaikan sungai yang mengalir. Jadi saya bisa gunakan lidah saya untuk menginjil, bisa juga untuk menyembuhkan jiwa-jiwa, untuk memberi semangat kepada orang yang jauh. Sisi lain dari pasal ini adalah tentang lidah dari pengadu di ayat yang ke-8 dan ia berbicara tentang mulut si bodoh dalam ayat 6 yang masuk dalam perselisihan. Ia juga berbicara tentang kata-kata kasar dalam ayat 23, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Jadi ia ingin memberitahu kita bahwa lidah bisa digunakan untuk kebaikan dan juga untuk kejahatan. Lidah orang bijak bagaikan air yang dalam yang membawa banyak kebaikan. Saudara Faiz, dalam ayat yang sama, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Firman Tuhan berkata ketika berbicara tentang Roh Kudus, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di sini dikatakan tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Bagaimana cara menghubungkan hikmat bagi batang air dengan Roh Kudus dalam hidup manusia? Ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus dan taat kepada firman Allah dan kepada tuntunan Roh Kudus. Bukan hanya ia akan dipenuhi dengan firman Allah dan dikelilingi orang dari Tuhan Yesus Kristus, tapi ia juga akan menjadi sumber pembaharuan dan kesenangan untuk orang lain ketika seluruh hidup dan pikirannya dipenuhi dengan pemikiran kepada orang dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan firman Allah tinggal dalam dia akan mulai membagikan firman Allah yang akan berbaharui dan memberikan kepuasan bagi orang lain. Anda berbicara tentang Roh Kudus yang mengalir di dalam saya. Dan juga firman yang tinggal di dalam saya. Saya ingat bahwa ada dua kalimat yang berhubungan satu dengan yang lain. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan firman Kristus tinggal di dalam kita, dalam kedua kasus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Maka mengalirnya Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus dan tinggalnya firman dalam saya, keduanya membuat aliran dari luar. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hal ini dia katakan mengenai roh, hal ini yang kita dengar dalam Yohanes 7, sehingga Roh Kudus diibaratkan sebagai sungai yang mengalirkan kebaikan kepada sesama. Bagian ini ada dalam pikiran Tuhan. Dia berbicara dan mengatakan, Alkitab berkata, di bagian Alkitab manakah yang dia singgung di sini? Ke bagian mana dari perjanjian lama? Mungkin dalam kitab Amsal, ada dalam pikiran Tuhan, seperti yang dikatakan Alkitab dalam kitab Amsal. Dari hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Tentunya hadirin memiliki beberapa pertanyaan, kita akan mendengarkannya. Dalam ayat 5 ia katakan tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Kita membutuhkan penjelasan dari ayat ini. Mohon berikan penjelasan dari ayat 5, tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Ini berarti jangan berpihak kepada orang jahat untuk memuaskan mereka dan untuk menjatuhkan orang percaya yang saleh. Jika saya ingin berikan contoh, saya mengingatkan hadirin tentang Nabot orang Yizril dan Ahab ketika Izebel membawa saksi palsu hanya demi kebahagiaan raja karena demikian kebun anggur Nabot orang Yizril. Mereka menunjukkan keberpihakan kepada raja dan memberikan kesaksian palsu terhadap Nabot orang Yezreel. Dan karena kesaksian ini, Nabot dirajam hingga raja mengambil alih ladang untuk memenuhi keinginannya. Jadi perintah ini meringankan terhadap hal seperti itu. Ini memberitahu kita tentang sesuatu secara umum, seperti menunjukkan keberpihakan dalam pengadilan, membenarkan orang jahat dan mengutuk orang benar. Anda menunjukkan keberpihakan. Atau ketika ada orang yang bersalah tetapi kedudukannya tinggi, maka kita anggap dia yang benar, padahal orang miskin diperlakukan tidak adil dan menunjukkan keberpihakan dalam hukum. Ketika kita melihat ke ayat 8, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Kita perlu berhenti pada kata-kata pembawa kebohongan dan dosa gosip. Izinkan saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh saudara Amin, pasal ini dimulai dari orang yang memisahkan diri dan diakhiri dengan orang yang mempunyai banyak teman. Dan pasal ini berkonsentrasi pada kehidupan sosial dan hubungan kita dengan orang lain, dan cara menghadapi orang lain adalah melalui perkataan. Jadi Alkitab berkonsentrasi pada lidah, ucapan, dan bibir seorang. Jadi katakan bahwa mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Dia misalnya bicara tentang perkataan mulut manusia yang bagaikan air yang dalam.
Itu berbicara mengenai perkataan seorang pembawa kebohongan tentang bibir orang bodoh, tentang mulut orang bodoh. Kata-kata kebanggaan dan kata-kata kerendahan hati. Di antaranya adalah perkataan sang pembawa dongeng yang gemar berbicara tentang orang. Tentunya orang-orang suka melakukan itu. Maka berbicara tentang orang lain adalah seperti sesuatu yang manis untuk bukan orang percaya. Salah satu orang berbudi luhur mengatakan bahwa bentuknya seperti likmat alkadi atau permen. Rasanya manis sehingga Anda menelannya sekaligus. Sebenarnya ini bukan likmat alkadi atau manis, itu Iya. adalah likmat alfadi, tidak bijaksana. Jadi mereka bergosip tentang orang lain saat pesta. Waktu ini tampak seperti hal-hal sepele yang lezat yang masuk ke dalam tubuh terdalam. Jadi Roh Kudus memberikan kita agar tidak bergosip. Namun hal ini membutuhkan lidah dan telinga. Lidah untuk berbicara dan telinga untuk mendengar. Mari kita bicarakan kedua belah pihak. Kedua belah pihak, dia yang mendengarkan gosip, jadi dia orang yang saleh dan mentaati firman Tuhan. Alkitab menasihati kita untuk memperlihatkan raut wajah yang marah, setidaknya tidak sependapat dengan orang yang bergosip. Sebenarnya sangat bijaksana. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah jeda rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Saudara Amin, ayat 10 dan 11 adalah ayat yang terkenal, yang menyebabkan penghiburan untuk banyak orang sepanjang masa. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Apa maksudnya? Faktanya nama Tuhan berbicara tentang seseorang yang dari Tuhan, sumber dari perlindungan untuk orang percaya. Kedua ayat ini 10 dan 11 berbicara tentang orang saleh yang bergantung pada Tuhan dan berlindung hanya pada Dia. Sementara orang kaya bergantung pada kekayaan yang tidak pasti dan menganggap kekayaannya adalah kota yang kokoh. Dan juga seperti tembok tinggi dalam imajinasinya, saya dapat katakan betapa indahnya orang-orang saleh berlindung kepada Tuhan dalam diri kita sendiri seperti musang bangsa yang lemah. Namun mereka membangun rumah di tebing. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Banyak orang percaya yang mengalami kesulitan, cobaan, dan bahaya dari orang jahat. Tetapi mereka memilih Tuhan, contohnya 3 pemuda, Hananya, Misael, dan Azaria. Ketika Nebukadnezar menantang mereka, berkatalah mereka kepadanya secara terbuka bahwa Allah kami mampu melepaskan kami dari tanganmu dan dari tungku api yang dipanaskan sebanyak 7 kali. Mereka sungguh berlindung dalam nama Tuhan dan diselamatkan. Dan saya berkata kepada semua orang yang berada dalam bahaya, datanglah kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkan keselamatan dan keamanan. Apakah itu maksudnya jika kita menghadapi situasi yang mengerikan dan menakutkan? Hal pertama yang harus kita ucapkan dalam nama Tuhan, dalam nama salib, dalam nama Yesus. Apakah ini arti dari nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari? Bukan, ini artinya bahwa saya harus bergantung kepada Tuhan untuk percaya kepada perlindungan dan untuk menghampiri Dia dengan doa. Berserulah pada Tuhan pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan kau akan memuliakan aku. Jika masalah datang, saya harus langsung berseru dan berdoa minta perlindungan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Saya ingat 3 pertanyaan yang bisa menjelaskan arti dari nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jika saya menghadapi masalah, saya bertanya 3 pertanyaan pada diri sendiri agar saya bisa tenang. Pertanyaan pertama adalah siapakah Tuhan kita? Apa yang Dia lakukan di masa lalu? Apa yang bisa dilakukan di masa depan? Dimanapun Anda menemukan ketika pertanyaan ini di pasal manapun, Anda juga akan menemukan jawabannya di sana. Dan pertanyaannya bersifat retoris. Jika saya mengingat pemirsa tentang Yosafat ketika musuh-musuhnya datang untuk melawannya. Dia menghadap hadirat Tuhan dan menanyakan pertanyaan pertama, siapakah Tuhan itu? Dia berkata, bukankah engkau Tuhan di surga? Dan bukankah engkau berkuasa atas seluruh kerajaan bangsa-bangsa? Dan di tanganmu tidak ada kuasa perkasaan sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup melawan engkau? Bukankah Anda seperti itu? Nama Tuhan berarti Dia memerintah untuk menyatakan, siapa Tuhan itu? Ya, Anda memerintah jika saya diyakinkan. Kedua, apa yang dilakukan di masa lalu? Engkau adalah Tuhan kita yang memberi kita tanah ini. Engkau mengusir penduduk negeri itu dan memberikannya kepada kita sebagai tempat suci untuk beribadah kepadamu di dalamnya, bukan? Ya, engkau pernah melakukan hal tersebut di masa lalu. Dan apa yang akan engkau lakukan di masa depan? Apakah engkau tidak bisa menghakimi mereka? Ya, engkau bisa. Jadi nama Tuhan berarti saya menghadap hadirat Tuhan dan berkata, siapakah Tuhanku?
Dan apa yang dia lakukan di masa lalu dan apa yang bisa dia lakukan di masa depan. Saya bisa tertawa pada saat yang akan datang dan mendapatkan ketenangan yang menenangkan saya. Dan siapa Tuhan itu dan apa yang dilambangkan oleh nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang dijanjikan. Dan orang-orang yang mengenal Allah mereka akan menjadi kuat dan menghasilkan eksploitasi besar. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Dalam ayat yang ke-13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Kita membutuhkan penjelasan dari ayat ini. Penjelasan dari ayat 13, Faktanya ayat ini mengingatkan saya pada Daud ketika Ziba mendatanginya dengan bawa hadiah dan berbicara buruk tentang Mephiboset dan mengatakan bahwa Mephiboset tidak menginginkanmu dan dia berkata bahwa hari ini Tuhan akan memberikan kepadaku kerajaan ayahku. Maka Daud bergegas dan mengambil keputusan bahwa seluruh harta benda yang ia berikan kepada Mephiboset harus diserahkan pada Ziba. Kemudian ketika Daud kembali, dia sadar bahwa dia mengambil keputusan cepat karena hanya mendengarkan satu kesaksian. Sebenarnya dia malu. Dan saya menganggap ini adalah kebodohan dan rasa malu untuk mengambil keputusan yang cepat. Maka Alkitab menyarankan kita melalui firman Tuhan sendiri, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Dan baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Seseorang berkata bahwa Tuhan memberikan kita 2 telinga untuk mendengar dari kedua sisi. Maka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan berdasarkan mendengarkan salah satu pihak sebelum mendengarkan pihak yang lain adalah suatu kebodohan dan aib bagi saya. kadang-kadang juga dalam sebuah pembicaraan Anda menemukan bahwa sebelum yang satu selesai, yang lain mulai cepat mengambil kesan. Dia mengutarakan pendapatnya, mengambil keputusan meskipun saya belum selesai berbicara. Jadi menentukan hasil sebelum kita mendengar cerita lengkapnya adalah sebuah kebodohan. Jadi semoga Tuhan memberikan kita rahmat. Bahkan dalam pembicaraan kita, diskusi kita di rumah dan di gereja, dalam pertemuan-pertemuan kita untuk selalu memiliki kemampuan untuk mendengar pembicaraan secara utuh dan lambat mengambil keputusan. Saudara Amin, kita melanjutkan ke ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Apa maksudnya? Faktanya perkataan yang salah atau jahat yang saya katakan bisa menyebabkan kematian dari seseorang. Dan perkataan yang benar membawa kehidupan bagi seseorang. Biar saya berikan contoh untuk pertama dan kedua. Dalam kitab Imamat pasal 24 ada masalah pertikaian. Ada seorang perempuan dari Israel menikah dengan laki-laki Mesir. Nama perempuan itu adalah Shelomit, putri dari Dibri dan suku Dan. Anak laki-laki dari perempuan Israel bertikai dengan laki-laki Israel lainnya. Dan hasilnya adalah anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk dosa karena ucapan lidah. Karena dosa ini, ia dimasukkan ke dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan berkata bahwa mereka harus membawanya keluar perkemahan dan melempari dia dengan batu sampai mati. Satu kata yang salah diucapkan, anak ini adalah penyebab dia ditangkap dan kemudian dia dilempari batu sampai mati. Hal sebaliknya terjadi ketika Daud mengirimkan utusan kepada Nabal yang merupakan orang bodoh, tapi dia menikah dengan wanita yang bijak, Abigail. Maka dia menjawab Daud dengan jawaban yang jahat dan kasar. Maka tergeraklah Daud dan mengumpulkan orang-orangnya dan mereka mengambil pedang mereka dan pergi membunuh Nabal dan semua miliknya. Abigail sebagai wanita yang bijak dan berakal budi mengambil hadiah berupa makanan yang banyak dan pergi menemui Daud. Dia berlutut dan berkata, "Pada saya tuanku, biarlah kesalahan ini terjadi pada saya." Dan hasilnya Daud pun memaafkan dia. Jadi lidah memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Terima kasih, kita akan mendengarkan komentar dari hadirin. Saya melihat banyak keluarga yang hancur karena kita mendengar hanya satu pihak dan membuat penilaian serta mengambil keputusan, maka keluarga itu hancur sebelum kita mendengar pihak lain berbicara. Sementara pihak lain sudah disalahkan, maka kita harus mendengar kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Benar. Betapa mudahnya mendengar, tapi untuk mendengar tanpa mengerti tidaklah ada gunanya. Hal yang baik bahwa dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup, kita berlindung di dalam Tuhan karena Dia tentunya benteng kita dan jaminan yang terbaik bagi kehidupan kita. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Pemirsa terkasih, saya akan menutup dengan kata terakhir untuk episode ini bahwa lidah memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Dan Anda bisa memilih akhirnya, akankah itu kehidupan ataukah kematian? Ini terjadi melalui lidah.
Yang saya maksudkan adalah melalui lidah Anda, kata-kata yang Tuhan taruh pada bibir Anda. Ketika Anda datang kepada Allah dengan segenap hati dan lidah dan berkata kepadanya, "Aku mengembalikan kepadamu dengan hati yang ingin bertobat, kasihanilah aku yang berdosa ini." Karena lidah memiliki kuasa atau kehidupan dan kematian. Jikalau engkau mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan mempercayainya dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Ketika Anda datang dengan hati yang ingin bertobat dan mengakui ketuhanan Kristus dan meminta keselamatannya dan pengampunannya di kayu salib, Anda akan memiliki hidup yang kekal. Jika Anda menolak karya Kristus yang telah dilakukan di kayu salib, Anda akan menuju ke kematian yang kekal. Karena lidah memiliki kekuatan untuk hidup dan mati. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. كنت في الماضي أثيم أعيش مع الأشرار مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار وقابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي وقال جاهد واسهر خليك في انتظار يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك أنت عزي وجاهي أفراحي معاك وحبتني محبة أبدية ونجتني من كل خطية وجاي تاني تاخدني واكون في سماك حبيبي يسوع هناني وقال يا ابني مبروك مفيش أحزان تاني ده اسمك مكتوب فوق يا عزايا أحزان مفيش يا هنايا في السماء عيش شكرا ليك يا ربي دايما انت شفوق هيجي الحبيب حسب قول الكتاب في مشهد عجيب سنخطف عالسحاب وهنلبس أجمل تيجان وهنجلس في أحلى مكان وهنفرح في السماء مع كل الأحباب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.